Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi pada video pembelajaran bersama saya Rizka Aulia Anggraini, NPM 50276, dengan mata kuliah telah kurikulum dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, pada pertemuan 9 ini saya akan membahas sedikit materi tentang menela buku guru, buku siswa, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baiklah, langsung saja yang pertama-tama kita akan membahas rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah pegangan para guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat untuk membantu para guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP pada kurikulum 2013 dan kurikulum darurat memiliki perbedaan, di mana perbedaan yang paling menonjol terletak pada berkurangnya kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat. Pada kurikulum darurat, jumlah KD dikurangi sebanyak 3-75%. Meskipun jumlah KD berkurang, jabaran KD pada kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus tercapai tetap bisa terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan KD yang dipilih adalah KD yang bersifat prasyarat dan penting. Di dalam RPP ini sendiri terdiri dari KI dan KD, indikator, tujuan dan materi pembelajaran, pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, sumber, dan media serta penilaian. Selanjutnya yaitu buku siswa. Buku siswa merupakan buku panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Buku siswa didesain penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke buku guru. Buku guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jaringan tema, yang kedua ruang lingkup pembelajaran, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat media dan alat pembelajaran, yang kelima langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang keenam pengalaman belajar yang bermakna, yang ketujuh berbagai teknik penilaian siswa, yang kedelapan informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan, serta yang terakhir yaitu petunjuk penggunaan buku siswa. Buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 4 tema, di mana pada setiap tema terdiri dari 4 subtema. Setiap subtema diuraikan ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajarannya dialokasikan untuk 1 hari. Adapun tema yang ada pada buku guru dan siswa pada kelas 1, 2, dan 3 yaitu sebagai berikut. Untuk kelas 1 terdiri dari yang pertama diriku, kedua kegemaranku, ketiga kegiatanku, keempat keluargaku, kelima pengalamanku, keenam lingkungan bersih, sehat dan asri, ketujuh benda, hewan dan tanaman di sekitarku, dan yang terakhir peristiwa alam. Untuk kelas 2 yaitu yang pertama hidup rukun, yang kedua bermain di lingkunganku, yang ketiga tugasku sehari-hari, yang keempat hidup bersih dan sehat, yang kelima pengalamanku, yang keenam merawat hewan dan tumbuhan, yang ketujuh kebersamaan, yang kedelapan keselamatan di rumah dan perjalanan. Untuk kelas 3 yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang kedua menyayangi tumbuhan dan hewan, yang ketiga benda di sekitarku, yang keempat kewajiban dan hakku, yang kelima cuaca, yang keenam energi dan perubahannya, yang ketujuh perkembangan teknologi, dan yang kedelapan praja muda karana. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam silabus akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas. Silabus kelas 2 SD semester 1 dan 2 dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD,
kita tetap dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Silabus kelas 3 SD semester 1 dan 3 adalah rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus tematik dapat membantu kita dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Baiklah teman-teman, itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.